memberi salam. Duduk. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita absensi seperti biasa. Saat Bu Saras menyebutkan nomor absennya, silakan katakan hadir, lalu sebutkan perasaan kalian hari ini dan ceritakan alasannya kenapa. Sudah siap? Sudah. Kelas 4 sudah siap? Oke, kita mulai absensinya. Absen 1. Oke, apa perasaannya hari ini? Sedih, kenapa kok sedih? Karena nggak sahur berarti puasanya. Oke, semoga kuat ya sampai akhir. 2. Marah, kenapa kok marah tadi? Marah nggak sahur juga, marah. Oke, harusnya bisa bangun sendiri yang udah besar. Tapi nggak apa-apa. 3. Kenapa senang? Oh, udah bisa bangun sahur sendiri, bagus. 4. Sedih juga, nggak sahur juga. 5. Oh, tadi pagi dianterin, nggak naik sepeda. Oke, ada kemajuan berarti. 6. Kenapa? Rasanya gimana? Senang. Kenapa Yuda senang? Bangunnya agak pagi, bagus. 7. Tepat waktu. Oke, 8. Bangun lagi sendiri. Oke, pintar. 9. Karena oh gitu, semangat mengikuti pembelajaran. Oke, 10. Karena oke, pintar. 11. Marah, kenapa marah Kak juga? Soalnya gak enak, terus kok marah terus gimana ya? Harus tetap bersyukur udah dimasakin ibunya. Besok-besok jangan marah lagi ya. 12. Hadir ya. Oh, senang karena bawa bunga hari ini. Oke, 13. Kenapa kok marah Raisa? Oh, coba mau sahur marah ternyata Raisa ya. Jangan marah ya. Terus 14. Oh, semangat, bagus. 15. Sedih, kenapa sedih? Oh, sakit, agak sakit ya. Semoga sembuh ya, tulis ya. Selanjutnya 16. Ada 17. Oh, diantarin kakak. 18. Oke, 19. Kenapa? Rasanya senang, kenapa Yunda senang? Oh, nama ayam goreng. Terakhir 20. Oh, bangunnya lebih baik. Oke. Walaupun nanti harinya ini sedih, ada yang rasanya marah, ada yang perasaan senang, semoga dari pagi ini sampai nanti kita selesai, semua tetap bersemangat untuk ikut pembelajaran, ya. Kemarin hari Sabtu, Bu Sarah sudah memberitahu ke kalian untuk membawa tanaman untuk kita tanam di taman sekolah. Adakah sudah semuanya membawa tanaman? Sudah membawa? Kenapa? Lupa. Oke, yaudah nanti bisa dibantu sama temennya ya. Nanti kalau hari besok bisa bawa sendiri ya. Oke, ini nanti kita langsung keluar. Nanti kita cari tempat yang masih kosong yang belum ada tanamannya. Lalu kita masukkan tanaman yang sudah kita bawa ke dalam tanah. Sebelum itu nanti kita mengenal
tahu, kalian udah tahu sih belum tentang apa aja bagian-bagian dalam tumbuhan. Oke, bisa dari kelompok sini dulu, kelompok 1 silahkan keluar dulu, diambil tanamannya, disiapkan dulu, cari tempat yang kosong. Dilanjutkan untuk kelompok 2, silahkan. Mungkin nanti baru punya. Ya. Terakhir kelompok 3. Ya, silahkan. Bagian tumbuhan yang kamu tahu itu ada apa aja di situ? Akar. Iya. Terus ada apa? Daun. Iya. Terus ada? Ya. Ini apa namanya? Batang. Batang. Oke, silahkan ditanam. Dibantu. Ini nanti dimasukkan ke sini lagi, ya? Ya. Bisa dimasukkan. Ya. Oke, pelan-pelan, hati-hati. Dipadatkan ya nanti. Ya. Dipegang, tanamannya dipegang biar nggak jatuh. Iya, kita padatkan. Oke, bagus. Ada lagi yang belum dapat tempat? Bisa, sini bisa Nadine. Nanti sebelah sini. Bisa. Hati-hati dengan tangannya ya. Coba Bu Saras lihat, ini bawa apa? Itu kurang dalam, Nak. Itu kurang dalam. Nah, yang dalam. Ya, itu di dalam dulu. Nanti dimasukin ke dalamnya. Yang dalam ya, Nak. Ini bawa apa? Wow, bunga mawar yang dalam. Yang dalam, Nang. Nah, itu. Terus dimasukin. Ya. Oke, sudah duduk ke tempatnya masing-masing? Sudah. Jadi kita habis melaksanakan kegiatan apa, Dek? Tadi kita juga lihat kalian sudah saling gotong royong, saling tolong menolong ya. Tadi ada temennya yang kesusahan untuk menggali tanah, tadi dibantu. Terus tadi juga ada yang ikut membantu temennya memasukkan tanaman ke dalam tanahnya. Bagus sekali. Nah, sekarang jelas ini bertanya. Kalau kalian tadi sudah menanam tanaman, kira-kira tanggung jawab apa yang harus kalian lakukan terhadap tanaman kalian? Merawatnya dengan cara apa merawatnya? Selain iya, ditaruh di tempat yang kena cahaya matahari. Kenapa dia butuh cahaya matahari? Dia subur. Selain itu untuk apa cahaya matahari? Untuk melakukan fotosintesis. Untuk melakukan fotosintesis, betul sekali. Karena tumbuhan itu bisa berkembang biak jika ada kegiatan Fotosintesis. Selain dikasih air, selain ditaruh di tempat yang kena cahaya, lalu apa lagi? Dikasih pupuk. Dikasih pupuk. Pupuk itu adalah makanan tambahan dari kita dari luar. Apalagi Yuda? Iya, diberi obat juga, sama ya, seperti pupuk dan obat. Nah, itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman. Nah, setiap hari Ibu Saras harap kalian harus merawat tanaman yang tadi kalian tanam sampai nanti kita naik kelas. Terus setiap hari kita ukur tuh berapa penambahan tinggi dari tanaman tersebut. Bisa kita masukkan ke data statistik. Kan kita baru belajar juga pengumpulan data. Nah, tadi kalian sudah melakukan kegiatan yang pertama, yaitu menanam tanaman, dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara untuk menanam tanaman. Sekarang harus mau tanaman itu fungsinya untuk apa ya? Tanaman itu fungsinya untuk paru-paru dunia, betul. Karena tanaman itu menghasilkan apa? Oksigen. Selain itu apa lagi? Menyerap air. Ya, menyerap air. Terus yang bisa kamu manfaatkan untuk bahan makanan, betul. Kira-kira yang di sini suka makan sayur? Oh, ada banyak, alhamdulillah. Ada yang suka makan buah? Ada. Sayur ini sayur apa? Berarti itu apa? Bagian tubuh tumbuhan apa yang kita makan? Daun. Kalau bagian tubuh tumbuhan batang yang bisa dimakan itu contohnya apa? Singkong, batangnya bisa dimakan nanti? Nggak bisa. Terus kalau singkong yang dimakan apanya? Kenapa akarnya? Karena tanahnya iya, ada di bawah
hadir di channel pembelajaran Tridharma Pesantren. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kami berharap semua dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat untuk terus belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, yaitu bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yaitu topik A tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya, mari kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, adik-adik, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, kita memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Oke, baik, jadi itu adalah salah satu fungsi akar. Nah, selanjutnya, seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh yang adik-adik. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dan tanah. Lalu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Nah, berikut ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya masing-masing. Oke, sebelum kita membahas Nanti adalah kegiatan percobaan yang akan dilakukan oleh kelompok yang pertama. Ya, di buku ada, di buku kalian di halaman 3. Ya, di halaman 3. Nanti untuk kelompok yang pertama bisa melaksanakan kegiatan yang ada di bukunya. Oke, kelompok pertama sudah cukup jelas ya, dengan tugasnya nanti ya. Selanjutnya, tentang bagian tubuh kelompok tumbuhan yang dan kedua. fungsinya, ke dalam dan berisi dari Kelompok yang kedua, nanti kita akan melengkapi dari gambar yang nanti saudara berikan kepada kalian. Oke, jadi kita yang baca pertama. dulu. Akar juga berfungsi untuk mendapat fungsinya. Mulai dari bagian yang paling bawah ini Yang bagian bawah Ini apa? adalah di mana akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Kemudian selanjutnya bagian ini disebut dengan batang, di mana batang itu berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya bagian ini adalah daun, di mana daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanannya. Jadi makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya bagian tubuh tumbuhan adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangan biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali adik-adik. Nah, di dalam bunga ini ada yang namanya putih. Nah, putih itu adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian ada juga yang disebut dengan benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat perkembangbiakan. Jadi kita mendapatkan beberapa kosakata baru gitu. Karena batang itu berfungsi untuk menghantar terus. Yang pertama ada disebut dengan akar tunggal, dan yang kedua ada disebut dengan akar sari. Dari akar tunggal, di mana yang putri ditunjuk ini adalah akar utama. Kemudian yang pendek-pendek ini merupakan akar cabangnya.
Sedangkan pada akar serabut tidak terdapat akar utama, tapi semua berupa akar cabang. Jadi seperti itu. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati adik-adik. Nah, seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwa akar itu ada dua jenis, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggal. Selanjutnya, kita membahas tentang ciri-ciri akar tunggal dan akar serabut. Nah, yang pertama kita membahas tentang akar tunggal. Di mana akar tunggal ini, nah seperti berikut ini adalah contoh akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan cairan makanan. Contohnya itu pada tumbuhan wortel. Nah, wortel yang ada di sini. Nah, ini adalah tumbuhan wortel. Ini adalah gambar wortel di usia 30 hari. Jadi akar singkong tadi. Nah, ini adalah akar cabang yang dimiliki oleh singkong, digunakan sebagai tempat penyimpanan cabang. Selanjutnya tadi ke atas lagi ada Batang. batang itu fungsinya apa? Mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Nah, itu nanti akan dibuktikan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis batang. Di sini kelas membawa 2 contohnya. Yang ada 2 aja, tapi sebenarnya ada beberapa yang bisa dijadikan contoh. Nah, ini adalah tanaman kangkung. Lihat, ini yang bawah ini adalah apanya? Ini akarnya jenisnya serabut atau tunggal? Serabut. Karena dia menyamping ya. Kalau tunggal itu berarti kan lurus ke bawah. Kita lihat batangnya. Apa ciri-ciri yang kalian lihat? Batang basah. Iya, ini adalah batang basah karena dia bisa dipatahkan ya dengan mudah, dan juga dia kan memang basah. Dia ada kayak kandungan airnya. Dan ini bisa dimakan apa enggak? Bisa. Yang paling atas ini apa namanya? Daun. Selanjutnya bisa membawa. Ini juga salah satu jenis batang. Tapi kalau ini batang apa namanya? Kayu. Batang berkayu. Ini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang besar seperti mangga, terus juga jambu, rambutan, itu yang membutuhkan penopang yang kuat. Makanya dia biasanya terbuat dari batang atau berbahan kayu. Oke, selanjutnya atasnya lagi ada daun. Di situ daun dibagi menjadi berapa bagian? 4. Ada apa sih contohnya? Yang pertama ada Menjari. Ini namanya adalah daun menjari. Lihat bentuk tulangnya belakang. Seperti Tangan. tangan. Jari. Kalau tangan yang ini seperti jari. Ini menjari. Selanjutnya Sarah punya ini. Ini kira-kira bagian apa? Menyirip. Betul sekali Noval. Ini menyirip. Ya, ini menyirip. Contohnya ada daun mangga. Selanjutnya yang kalau panjang begini, ini daun apa namanya? Sejadah. Betul sekali. Ini daun apa ini? Pandan. Iya betul. Nah ini salah satu jenis atau bentuk daun yang sejadah. Selanjutnya yang terakhir melengkung. Ini contohnya ya, karena dia ada bagian yang lebih lebar, makanya disebut melengkung. Ini nanti silahkan kalian amati. Kelas juga sudah membawa beberapa contoh. Nanti bisa kalian amati sendiri. Nanti bisa sampai membacanya bisa les ya. Mungkin kalau kalian ingin mengamati. Nah, sekarang tugas kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 apakah sudah jelas dengan tugasnya? Sudah. Kelompok 2 sudah jelas? Sudah. Dan kelompok 3 nanti kita melihat video dulu ya. Nanti kita lihat video lalu kita keluar dan memasang kartu pada tumbuhan. Oke. Untuk kelompok pertama mau dikerjakan di dalam kelas atau kamu pilih untuk di luar kelas? Di luar kelas. Oke, silahkan. Jangan lupa bukunya dibawa ya dan tulisnya. Ini adalah lembar untuk kalian kerjakan keluar.
Bertangan dua, jadi ya, ditanyakan. Ya, gue yakin. Iya, betul betul. Sudah muncul asli. Jadi jika kalau Kan di situ. Iya, pintar. Batangnya ini batang jenis apa? Kayu, betul sekali. Fungsinya batang untuk apa, Dik? Fungsi batang untuk menyerap air, menyalurkan air dari dalam tanah menuju ke bagian-bagiannya. Selanjutnya kamu apa? Bunganya sebelah mana? Ini nggak ada, ini aja nih bunga. Ya. Sebenarnya bunganya tuh nanti jadinya ini, tapi kan dia sudah jadi belimbing, jadi nggak ada bunganya. Tempel aja. Betul sekali. Lanjut, kamu apa? Buah, mana buahnya? Iya, hati-hati di bagian sini. Kita lihat sebesar-besar, mari. Ini sebagai cadangan makanan. Betul sekali. Kamu terakhir apa ini? Akar karena tidak terlihat jadi bisa ditaruh di bawah aja. Akar itu letaknya paling bawah di dalam. Iya, ditaruh di situ aja, Sa. Betul sekali. Fungsi akar untuk apa tuh, Ji? Menyerap air. Menyerap air. Selain itu untuk apa? Menopang tumbuhan supaya dia tidak terbawa terus atau tidak jatuh. Nah, apakah kalian sudah jelas? Ya, sudah jelas. Tadi ini sudah ada ya, sudah ada daun, ada buahnya. Coba silahkan kalian cari tanaman di sini sesuai dengan yang kalian inginkan, berbeda-beda nanti bisa tanya. Silahkan pilih tanaman mana yang pengen kalian pilih. apa? Warna makanan. Nek jero nek kene kayak biru tua tapi nak dikei balik jadi biru muda. Tapi iki nak jero. Ya apa gak? Iki pancen Kita itu kasih berapa tetes? dua. Yang itu? Tapi dua. Coba yang satu ditaruh di tempat yang agak panas. Saya salah satu lah. Pengen aku habis jalannya salah. Coba kita lihat nanti. Itu taruh tengah sini, Nak. Jangan ditaruh sini. Ikaw bungo ng Ako si Carol na, di ka mo bungo na. Yung nakalimutan. Aku musik lulus. Jeruk semuanya. Paling jeruk. Ini fungsinya. Tulis. Sudah selesai? Belum. Oke, anak-anak. Kalian tadi sudah melakukan kegiatan masing-masing? Satu sudah? Dua? Kalau tiga tadi sudah langsung praktek di luar ya? Oke, karena tadi kalian sudah banyak berkegiatan, sekarang Ustaz akan membantu kalian untuk merelaksasi tubuh dan otak kalian menggunakan teknik stop. Caranya adalah letakkan semua barang yang kalian pegang. Duduk dengan nyaman, boleh bersandar. Duduk dengan nyaman, pokoknya senyaman kalian. Letakkan kedua tangan kalian di atas paha kalian. Oke, lalu pejamkan mata kalian. Nanti akan berharas putarkan sebuah musik relaksasi untuk otak kalian. Ya, 5-10 menit supaya badan kalian juga rileks. Kalian juga waktunya istirahat. Nanti sekalian diistirahatkan. Apakah sudah siap semua? Sudah di posisi nyaman masing-masing? Ya, oke, silakan putarkan ya. Rilekskan badannya, istirahatkan diri kalian.
satu siap? Oke, silakan di bawah hasil percobaannya. Lalu siapa yang mau membacakan? Yuna. Oke, berarti Rahma di bawah itu hasil percobaannya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memperhatikan jika ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Silakan Rahma. Yang keras sedikit suaranya. Dilihatkan dulu, ini adalah hasil kerja kelompoknya ya. Iya, tadi bagaimana cara melakukannya? Coba dijelaskan Rahma. Tadi langkahnya gimana aja? Iya. 2 tetes, terus sawinya dimasukkan. Oke, lalu ada terjadi perubahan apa di sini ya? Oke. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 4. Ya, silahkan dibacakan pertanyaannya dan jawabannya. Kelompok yang lainnya mana? Apa yang terjadi pada seledri bagian daun akan berubah sesuai warna dalam warna tulis. Oke, nomor 1 tadi adalah apa yang terjadi? Jawabannya adalah Bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam warna tulis. semula warna daunnya warna apa? Warna putih. Lalu sekarang berubah menjadi warna apa? Sesuai dengan warna yang dipakai. Lanjut. Cobalah mengamati akan bagian bawah dari seledri dan bulan. Apa yang kalian amati? Jawabannya Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna ini membuktikan bahwa air naik ke dalam melewati batang. oke, pintar. Terus jawabannya yang ketiga. Bagian apa yang kamu amati tadi? Oh, batang. Fungsi batang berarti ya. Oke, yang terakhir. Apa kira-kira fungsi dari bagian itu? Apa fungsi batangnya? Mengalirkan air ke seluruh bagian batang. Percobaan ini menunjukkan bahwa batang berdiam dalam proses distribusi air juga mengalirkan ke seluruh bagian. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk kembali. Lihat, ini tadi adalah praktek yang dilakukan oleh kelompok pertama. Tadi awalnya batangnya berwarna putih, tapi sekarang batangnya berubah menjadi warna apa? Oranye. Putih dari warna air yang dipakai, warna yang dipakai. Ini menandakan bahwa batang itu fungsinya mengantarkan air dari bawah menuju ke atas, menuju ke seluruh bagian daun ya. Ini semua bagiannya berwarna oranye, walaupun agak layu ya, tapi berwarna oranye. Oke, sekarang kelompok 2 silahkan maju ke depan. Terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 2 silahkan. Siapa yang presentasi hari ini? Umi sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditunjukkan gambarnya, Umi. Yang pertama, ada bagian apa di situ? Akar. Yang keras sedikit falat suaranya. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga Ya, selanjutnya terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya. Presentasi jam. Ya, silakan duduk kembali, beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
tentang apa hari ini? Fungsi dari akar, batang, daun, buah, dan juga bunga. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup jelas hari ini? Sudah. Kalau kalian sudah jelas, ini nanti Bu Saras bagikan soal. Nanti silahkan dikerjakan. Ada 10 soal di sini. Jangan lupa diberikan nama, kelas, dan juga tanggal pengerjaan. Sekarang berarti tanggal berapa? 3. Coba. Ada 10 soal. Kira-kira kalian butuh waktu berapa menit? 15 menit. 15 menit. Kasih waktu 15 menit, nanti selesai dikumpul. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga mengenal fungsinya. Besok pagi kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Jadi bisa dipersiapkan bukunya. Jangan lupa dibawa lagi buku paket dan buku LKS-nya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang masih ditanyakan? Sudah cukup jelas semua? Oke, bisa ditutup dengan berdoa. Lihat tadi yang membuka, sekarang ditutup lagi. Tangan dilipat. Doa ulang.